Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati segenap dewan juri Lomba Bulan Bahasa MAN Kota Tegal, dan yang saya sayangi serta banggakan teman-teman seperjuangan dan para hadirin yang dirahmati Allah. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dan berjumpa di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Yang kedua, sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin amin ya robbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, perkenankanlah saya, Zahratun Nafisah Faldawidati, hendak menyampaikan pidato dengan tema bahasa menunjukkan bangsa. Peribahasa yang menyebut bahasa menunjukkan bangsa memiliki arti yang sangat luas. Maksudnya, tabiat seseorang dapat dilihat dari caranya bertutur kata. Kesopan santunan seseorang menunjukkan asal keluarganya. Bahasa yang sempurna menunjukkan peradaban yang tinggi dari bangsa pemilik bahasa tersebut. Seperti yang kita ketahui, bangsa kita, bangsa Indonesia, dikenal sebagai bangsa yang bertutur kata sopan dan santun. Namun, seiring berjalannya waktu, pada era modern saat ini, pemuda dan pemudi di Indonesia cenderung lebih suka menggunakan bahasa-bahasa gaul yang kurang baik, sehingga hal ini ditakutkan dapat merusak jati diri dan identitas bangsa Indonesia. Nah, sebagai generasi milenial di era ini, kita harus bisa memilah mana bahasa yang baik dan mana bahasa yang kurang baik digunakan, agar kita tidak mudah hanyut dalam bahasa-bahasa yang dapat merusak jati diri bangsa kita. Kita sebagai muslim pun diwajibkan menjaga lisan kita seperti yang diajarkan pada hadis Arba'in ke-15 yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berbicara yang baik, atau jika tidak bisa, hendaklah ia diam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lantas, bagaimana caranya menjaga jati diri bangsa melalui bahasa? Ada 3 caranya. Yang pertama, mengamalkan Sumpah Pemuda ketiga yang berbunyi, "Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Kita harus mengutamakan bahasa Indonesia sebagai bahasa keseharian kita. Jangan sampai kita terlena dengan bahasa-bahasa gaul seperti yang ada di TikTok, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Yang kedua, melestarikan bahasa daerah. Di samping bahasa Indonesia, kita juga memiliki bahasa daerah yang patut kita lestarikan, supaya bahasa-bahasa daerah ini tidak punah tertelan zaman. Bagaimana caranya? Caranya dengan membiasakan menggunakan bahasa daerah dan membentuk komunitas belajar bahasa daerah bersama. Yang ketiga, meninggalkan bahasa-bahasa yang kurang baik. Sekarang, banyak bahasa-bahasa kasar dan kotor yang bermunculan dan tersebar serta berdampak buruk bagi generasi muda di Indonesia. Sehingga kita sebagai generasi milenial di era ini harus memilah mana bahasa yang baik digunakan dan meninggalkan bahasa yang kurang baik. Karena dengan bahasa yang baik, Indonesia menjadi bangsa yang bermartabat dan berbudaya. Muda-mudi di ini zaman haruslah pandai bertutur kata,
sopan dan santun diutamakan, sehingga jadi generasi hebat. Oleh karena itu, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, supaya kita menjadi bangsa yang beridentitas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, itu semata-mata karena saya adalah manusia yang tidak luput dari kesalahan, dan jika ada kelebihannya, itu merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, semoga dapat bermanfaat dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nonton wayang di tepi sawah, tanda dimulai kendang ditabuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi